Mbak, mungkin bisa dijelaskan mekanisme budidayanya itu seperti apa? Budidayanya mungkin ya. Yang pertama itu sudah ready-nya itu mulai dari kolam, Mas. Dari kolam. Boleh ditunjukkan? Kolamnya itu harus ready, soalnya di dalamnya itu seperti ini ya. Iki apa jenenge ya? Media. Ya. Pertama itu dari kolam itu medianya ini yang terutama. Nah, ini kan di dalamnya banyak karang. Ada karang, enggak. Karang jahe. Ada kulit tiram. Ya, di sebelah sini ada hijau. Itu ada hijau. Terus di dalamnya ada biobol juga. Seperti itu. Setelah ini ready, kolamnya ready, ke mesinnya ready. Oh, skimmernya di sana ya? Iya, skimmernya itu dinyalakan kalau pas ngasih makan. Kasih makan aja kan banyak berminyak, makanan berminyak. Skimmernya dihidupin pas kasih makan. Setelah ready semua, kolam ready, kita bibitnya itu kita kan ngambil dari pengepul tadi ya. Kita itu Mas, kita protol ya istilahnya, kita mutilasi cupitnya itu satu. Cupitnya kan dua gini ya, kita potong sebagian satu, jadi tinggal satu, dia nggak bakalan nyupit Mas. Sama kakinya itu diprotol Mas. Ya, kakinya itu semua diprotol, kita sisakan bagian paling bawah yang namanya ebek itu. Tinggal ebek sama cupit satu. Ya, kaki yang pipihnya itu ya, sama cupitnya satu. Jadi biar stres katanya teman-teman, yuk biar stres. Kalau stres, dia akhirnya cepat tumbuh kaki lagi. Cepat tumbuh kakinya. Setelah tumbuh, dia akan cepat moltingnya. Ya itu tadi 30 hari paling cepat. Jadi pakai teknik mutilasi kaki dan cupitnya. Ya. Seperti itu Mas. Oke, nah baru dimasukkan hari pertama ya Mbak ya? Hari pertama terus dimasukkan. Sama dimutilasi tadi, itu langsung dikasih makan atau gimana Mbak? Ya, biasanya kasih makannya setelah 3 hari atau 2 hari. Soalnya baru dimutilasi itu katanya kan masih stres pitingnya. Kita biarkan dulu supaya kepitingnya beradaptasi di kotak-kotak ini. Biar beradaptasi dulu. Ya, biasanya dikasih makan pun dia nggak mau makan. Kita diamkan dulu selama kurang lebih 2 hari. Setelah 2 hari atau 3 hari kita kasih makan, dia pasti mau. Kasih makan pertama. Kasih makan pertama. Kalau pertama habis dipritil itu nggak mau biasanya Mas. Ya itu biasanya kasih makannya 1 hari berapa kali Mbak? 2 kali sehari cuma ngasih makannya itu pas malam. 2 hari sekali. Iya. Pas malam. Ih, ngirit banget ya Mbak ya? Ngirit makannya itu. Oke. 1 ekor kecil gitu Mas, ngasih makannya. Biasanya kalau 300 kita bicara 300 kotak ya Mbak ya. 300 kotak itu makannya per bulan habis berapa kilo Mbak? Per bulan itu misalnya 1 kupu tarung ini ya. 1 kupu tarung itu kita gini loh Mas, kita kalau makanan itu nyetok. Nyetok. Ambilnya langsung banyak, sekitar 20 kilo. Itu mungkin ya sebulan bisa habis kalau pas ini full semua. Soalnya kalau makanan itu kan lengarane itu kundo Mas. Kalau kundo itu nggak dapat ikan kecil-kecil. Jadi mumpung banyak, kita belinya banyak. Pasokan makan kita beli banyak, kita taruh di freezer. Nanti kalau mau kasih makan kita cairkan, direndam gitu. Kira-kira ya untuk 1 kupu tarung ini sekali makan itu 2 kiloan. 2 kiloan ya. Untuk 1 kupu tarung aja loh ya. Ya, isi 300 tadi ya, Pak. Iya. Sekitar 2 kilo. 2 kilo, teman-teman. Kalau misalkan ternyata baru 4 hari, 5 hari di kotaan sudah molting, itu berarti langsung dipanen? Iya, langsung dipanen. Itu berarti bonus itu. Berarti kepitingnya sudah tua banget ya toh. Bibitnya sudah tua, bagus. Nggak stres, terus jadinya langsung molting. Biasanya sudah apa ya Mas, mengkap gitu Mas, dari nelayan dapat wis menggang wis tuwek, kadang nggak usah dipritil kayak gitu, nggak usah dipritil, langsung dimasukkan gitu loh. Beberapa hari kadang wis molting, ada yang seperti itu gitu. Ada yang nggak, saya bilang 30 hari itu kan maksimal. Ada yang 2 minggu ada, yang 3 minggu molting juga ada. Wih,
gitu ya. Tapi bisa membedakan kepiting yang sudah tua seperti itu, Mbak? Bisa. Kalau kepiting masih muda itu kita ngambilnya itu kan ini kayak kepiting kalau baru beli kan diikat. Ya. Kita pencet aja. Kalau dia empuk, berarti kepiting tersebut masih muda. Kalau sudah keras, warnanya itu kemerah-merahan ya, cangkangnya itu hitam, kemerah-merahan, itu berarti kepiting tersebut sudah tua. Itu sangat bagus malahan, Mas. Kita milihnya kepiting yang sudah tua, biar cepat moltingnya. Seperti itu, ya. Biar cepat cuannya ya, Mbak. Kalau dapat, kalau ada itu yang tua semua. Tapi kan nggak semua tua, jadi ada yang masih kayak empuk, masih muda. Nah, baru dimasukkan gitu ya, Mbak ya? Kita kembali lagi. Baru dimasukkan tuh ada mungkin vitamin khusus atau obat-obat khusus untuk ini. Setelah dimasukkan, itu kita matikan oksigennya. Ya. Oksigen itu sebagian. Oh maaf, Mas, sebelah sana. Oh ya, sebelah sana. Ya, setelah kepiting kita masukkan ke box ini, kita matikan oksigennya, ini kita matikan dulu. Nah, setelah itu kita semprotkan cairan biru. Seperti itu contohnya, metilen blue. Ini, teman-teman. Nah, disemprotkan itu, dioplos sama air nggih. Oh, gitu. Iya. Setelah disemprotkan, kita tunggu sekitar 1 jam, teman-teman ya. Kita tunggu 1 jam, baru kita nyalakan lagi nanti oksigennya. Jadi airnya itu biar ngendap dulu, obatnya itu biar meresap, biar kehirup sama kepiting tersebut. Ya, setelah 1 jam baru nanti dinyalakan lagi oksigennya, seperti itu. Dan tingkat keasinan juga diperhitungkan ya, Mbak ya? Tingkat keasinan kita menggunakan apa itu namanya? Salinitas ya? Salinitas. Ada, tingkat keasinannya pun diukur. Nah, ini kan di dataran rendah ya, Mbak ya? Dari pantai berapa meter? Kurang tahu ya, Mas. Kurang tahu ya? Dari pantai kurang tahu berapa tapi meter. Termasuk dataran rendah kan ini ya? Di sini. Nah, kalau di dataran tinggi bisa nggak, Mbak, budidaya seperti ini? Bisa saja, yang penting kalian bisa dapat air lautnya. Oh gitu. Nah, walaupun posisi kalian misalnya di gunung, ya kan, pengen budidaya kepiting, ya gimana caranya kita ngambil air laut? Yang susah kan ngambil air lautnya itu, Mas. Air lautnya itu dioplos sama air tawar. Ditaruh di sana, kita oplos sama air tawar, nanti tingkat keasinannya diukur seperti itu. Kalau sanggup, walaupun di gunung sanggup nyari air laut, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Tapi kalau suhu mempengaruhi nggak, Pak? Suhu mempengaruhi. Nah, itu. Hati-hati kalau musim dingin. Kalau musim dingin biasanya kan bulan apa ya? Bulan Agustus ya, bulan 7. Ya. Kalau pas musim dingin itu terkadang ada juga kepiting yang nggak tahan. Akhirnya ada yang mati sebagian karena suhunya terlalu dingin. Seperti itu, Mas. Pengaruh juga suhu itu. Nah, pengaruh juga. Dan kalau sekarang nggak tahu di sini ya. Kalau di rumah saya sering hujan akhir-akhir ini. Kalau di sini gimana, Mbak? Iya, sama. Sama, sering hujan. Cuma kalau hujan nggak terlalu ngaruh. Yang penting kan suhunya sama. Istilahnya itu kalau yang musim dingin itu berdideng itu loh, Mas. Iya. Iya. Tapi idealnya suhu berapa, Mbak? Kalau suhunya di 32 derajat. 32 derajat, teman-teman. Ya, 33 seperti itu. Suhu air normal biasa. Nah, ini Mbak kan sudah sekitaran 2 tahunan ya, Mbak ya? Iya. Sudah mengalami ya mati kepiting dan lain-lain gitu. Itu biasanya berapa persen, Mbak, untuk kematian, Mbak? Kematiannya kalau kemarin itu pas mencapai 20%-an lah. 20%-an ya. Paling lama mengalami kematian sekitar 20%. Nah, gitu itu karena faktor apa, Mbak, biasanya, Mbak? Ya itu tadi bibitnya kurang bagus. Bibit kurang bagus. Kedua airnya pas ngambil di laut itu kan misalnya ini airnya surut, kita tambahkan dari air laut. Kita ngambilnya itu pas musim hujan. Jadi kebanyakan air hujan gitu, Mas, campurannya di laut itu mempengaruhi juga. Banyak kepiting yang mati. Seperti itu bukannya. Oh, gitu ya. Jadi ngambil dari air laut pun. Iya, kalau musim hujan sebaiknya nggak usah ngambil air laut dulu. Kita tunggu panas beberapa hari gitu, Mas. Soalnya kan
istilahnya dari sungai itu kali ini butek loh Mas. Ya. Biar stabil dulu Iya, lah ya biar stabil lautnya dulu kalau ngambil air laut. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin budidaya kepiting soka seperti Mbak. Ya. Ini kalau misalkan datang ke sini, jalan-jalan ke sini, boleh nggak Mbak? Boleh, silahkan, monggo. Ya, atau mau beli kepiting sokanya di sini? Atau mau bikin raknya juga bisa, mau beli gitu. kepiting sokanya juga bisa, mau pesen raknya seperti ini juga bisa. Oh gitu. Ya, nanti diajarin sampai bisa. Dibikinin kolam, terus cara ngasihnya gimana, diajarin sampai bisa, sampai kalian sukses, kami siap membantu seperti itu. Oh gitu, wih, ya. Mantap ini teman-teman ya. Terima beres lah ya Mbak ya. Iya. Tapi juga harus belajar teman-teman ya. Harus belajar ya, ketelatenan ya, terutama kayak gini, telaten. Oke. Ya Mbak, terima kasih, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga rezekinya lancar selalu ya Mbak ya. Amin. Kita doakan panenannya semoga tambah berlimpah lagi. Oke, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.